Shalom Bapak Ibu. Ya, senang sekali berjumpa pada hari ini dalam anugerah Tuhan. Ya. Kita siap belajar firman Tuhan. Amin. Ya, kekuatan kita adalah ketika firman itu kita biarkan menguasai hidup kita. Yesus pernah berkata, ya, tinggallah dalam aku dan aku di dalammu. Maka apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Saya percaya orang yang menerima firman Tuhan, permintaannya tidak macam-macam lagi. Permintaannya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Permintaannya hanya ingin sesuai firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita siap belajar firman hari ini? Apakah Bapak Ibu siap diberkati? Apakah siap menjadi berkat? Amin. Sesungguhnya kita ini sudah diberkati, kadang-kala lupa aja. Makanya kalau kita beribadah itu datang kepada Tuhan mengucap syukur karena sudah diberkati. Amin. Sadar bahwa kita tahu diri kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Karena itu kami perlu datang kepada Engkau. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur, napas masih Tuhan berikan. Ya, yang saya tahu di rumah sakit napas ada hitungannya ya. Ya kan? Ada oksigen. Ya. Bapak Ibu yang diberkati, hari ini kita akan belajar tentang kesehatan jiwa. Ya. Karena apa? Banyak orang yang jiwanya sakit. Yang gak enak kalau begini, banyak orang sakit jiwa. Kan gak enak bicara seperti itu. Tapi fakta yang terjadi, banyak orang jiwanya sakit. Apakah jiwa bisa jadi? Bisa juga tidak. Tapi yang saya tahu orang-orang yang dengan gangguan khusus, makan sembarangan, tidur sembarangan, badannya tetap sehat. Ya. Tapi fakta kita di sekitar kita mengetahui bahwa ada orang sudah nge-gym, sudah pola hidup sehat, nggak makan macam-macam, tapi bisa sakit. Ya. Mungkin salah satunya karena jiwanya sakit. Ada orang fisiknya kuat tapi terjadi yang namanya gangguan mental, jiwanya sakit, akhirnya berdampak kepada fisik tubuhnya. Ya. Orang umumnya berkata di dalam apa? Mens sana in corpore sano, apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Itu dunia biasanya yang kelihatan dulu, dalamnya baru. Ya. Begitulah orang jualan atau promo apapun juga, tampilan depan harus menarik, tapi dalamnya belum tentu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau belajar. Tuhan lebih tertarik hati. Sama-sama bilang, Tuhan tertarik hati. Amin. Ya. Ada orang datang beribadah sembarangan. Loh, kenapa kok sembarangan? Karena Tuhan melihat hati, nggak lihat pakaian yang sembarang aja. Cuma tetangga kita lihat itu, karena itu juga perlu diperhatikan. Ya. Apalagi yang ibadah-ibadah online di rumah. Ya. Tetap, ya mungkin di rumah nggak pakai sepatu itu aja. Ya. Kami dengan beberapa hamba Tuhan, pendeta sedang memperbincangkan dan membuat suatu materi khusus bicara tentang gereja internet, gereja YouTube yang berseliweran banyak sekali, ya kan? Bahkan ada tulisannya, jika Bapak Ibu diberkati, berikan persembahan Anda melalui rekening ini. Ya, tidak masalah, bagus. Tapi masalah yang terjadi, jemaat semakin pintar, akhirnya melihat pendetanya yang khotbah setiap hari itu kurangnya banyak gitu. Karena itu nggak usah aja ibadah, kita di YouTube sudah cukup. Persembahan juga bisa. Itu pendeta bagus itu pendeta bagus. Ya memang bagus semua. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi faktanya setiap kita bukan manusia sakti yang tidak bisa mati. Ya, ada orang nge-gym setiap hari, mungkin dia pikir umurnya bisa lebih panjang. Ya, tapi tidak juga. Ada orang pola makan hidup sehat, bahkan dia buka stokis apa gitu tentang kesehatan, belum tentu juga, tidak ada yang menjamin. Kita memerlukan Tuhan.
Dan Tuhan sudah membuat sistem penggembalaan. Ada hamba-hamba Tuhan lokal, disitulah tempat Anda bertumbuh, disitulah tempat kita berbagi. Justru kalau kita melihat kekurangan dalam pelayanan, justru saya hadir di situ untuk memberkati, bukan mencela. Karena apa? Saya sering sampaikan, ada orang nggak cocok saya di gereja ini banyak kekurangannya. Itu pendetanya, istri pendetanya, anak pendetanya, itu stafnya, itu pengerjanya, itu jemaatnya, semuanya gitu. Saya mau pindah. Ketika dia pindah gereja, penerima tamu di depan berkata, dari mana Pak? Dari gereja sebelah. Terima kasih Pak, lebih baik ke gereja yang kemarin aja, jangan ke sini. Loh kenapa? Saya ingin gereja ini kan bagus, saya mau masuk gereja ini. Gereja ini sudah bagus Pak, nanti rusak gara-gara kehadiran Anda, silakan balik ke tempat. Bapak Ibu, Tuhan ingin memperbaiki kita di mana kita jatuh. Tuhan ingin mengoreksi, mengevaluasi kita, supaya kita nanti kedapatan tak bercacat celah dan dinyatakan benar, tidak dihukum. Amin. Nah, di situ kita perlu perbaiki, berbenah diri. Sayangnya orang cuma beribadah, namun fakta yang terjadi, jiwanya sakit. Sehingga ada orang berkata, loh dia kan pelayanan, dia kan pelayan Tuhan, dia kan sering tampil nyanyi ibadah terus datang, tapi kok begitu ya ngomongnya, tapi kok nyolot orangnya ya, kenapa kata-katanya negatif ya, kenapa dia khawatir daripada orang dunia ketimbang dia, ya. Jadi bukan seberapa banyak-banyaknya ibadah, tapi sudahkah Anda diubah oleh firman? Sudahkah firman itu mengubah hati, pikiran, perasaan? Manusia ini ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Kita sering bermasalah di jiwa. Orang Kristen ingin melahir baru, sedang proses perubahan itu semua. Nah, tadi pembacaan di Alkitab di awal tadi sudah kita baca, boleh kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Di 3 Yohanes 3 Yohanes pasal 1, silahkan dibaca. 3 Yohanes pasal 1. 3 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Ya. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Amin. Ini doa hamba Tuhan. Ya, dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Jadi harapan dari hamba-hamba Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang mengasihi kebenaran, ya, doanya pasti semoga engkau, silakan terus. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi ada pengaruhnya keadaan baik kalau jiwa baik. Amin. Ya, puji Tuhan. Terus, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. amin. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Memang orang hidup dalam kebenaran, jiwanya sehat, jiwanya baik, hidupnya baik. Terus, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. ya, amin. Terima kasih. Kerinduan dari orang tua adalah merindukan anaknya sehat, keadaan baik. Kerinduan dari hamba-hamba Tuhan merindukan jemaat yang beribadah itu bertumbuh dengan keadaan baik. Amin. Nah, menjadi sebuah gangguan ketika mereka beribadah katanya mengasihi kebenaran, namun fakta hidupnya luput dari kebenaran. Sehingga keadaan yang tidak baik itu bukan faktor karena setan saja, tapi karena dia tidak mengizinkan kebenaran memerdekakan hidupnya. Ya, hari ini kita akan bicara tentang kesehatan jiwa. Ya, karena rupanya banyak orang masalah dalam jiwa. Kalau kita lihat survei, ya
psikiater itu semakin banyak. Ya. Di setiap instansi, lembaga, pemerintahan ada bagian itu. Ada orang sudah punya jabatan, pangkat tinggi, tapi bermasalah pernikahannya, bermasalah narkobanya, bermasalah kepribadiannya. Padahal sekolahnya tinggi, padahal sudah punya jabatan. Bukankah seperti itu fakta yang terjadi? Ya. Pada kesimpulannya, psikiater klinis, dokter itu hanya membantu. Dan obat yang paling laris di muka bumi ini, obat tekanan darah tinggi, obat kolesterol, dan obat penenang supaya orang bisa tidur. Banyak orang nggak bisa tidur tengah malam. Ya. Orang berkata, kalau saya ngopi, saya nggak bisa tidur. Betul ya Bapak Ibu? Kalau saya terbalik, kalau saya tidur nggak bisa ngopi. Nah itu dia. Ada orang tidak susah tidur, kepikiran. Ya. Teman-teman kita yang sedang terpapar penyakit, apalagi kalau diisolasi mandiri di rumah sakit, itu langsung kena mental, merasa diri sendiri. Waktu sesak napas mungkin ini sudah yang terakhir katanya. Ya macam-macam negatif pikirannya, padahal belum tentu juga. Ya. Kematian seseorang caranya ya lewat apapun bisa diizinkan Tuhan. Yang paling penting selama kita hidup untuk Tuhan. Yohanes menuliskan, hidup kita harus berbuah. Kamu memang sudah bersih oleh firman, tapi kalau kamu tidak mau dibersihkan, kamu tidak berbuah. Kamu harus berbuah lebat. Kalau kamu tidak berbuah, kamu akan seperti ranting yang dipotong, dibuang lalu dibakar. Ya bahasa jelasnya neraka. Setiap kita harus produktif. Setiap kita harus menghasilkan sesuatu, setiap kita harus berbuah. Ada amin? Amin. Kalau tidak dibakar. Setiap kita harus produktif, menghasilkan. Yohanes pasal 15 menuliskan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap kita juga anak pengusaha harus menghasilkan sesuatu. Hidup yang diubah oleh Tuhan berbuah. Amin. Sebelum berbuah harus mengakar ke bawah dulu. Rendah hati, kemudian bertumbuh dan disirami oleh firman Tuhan. Namun fakta yang terjadi, banyak orang hanya Kristen saja, ibadah sudah, persembahan sudah, tapi tidak berbuah. Karena jiwanya sedang terganggu, karena ada yang tidak sehat. Ya. Karena itu firman Tuhan terus datang menyehatkan dan menyegarkan kita. Bahkan nyanyinya hati yang gembira adalah obat, tetap aja dia. Kenapa? Kekuatan kita, ya. Ketika jiwa kita sehat, kita akan lihat lebih jauh. Kalau jiwa sehat, perkataan sehat, responnya sehat. Bapak Ibu bisa cek deh orang-orang di sekitar kita. Ya. Ada beberapa hal, ya. Perasaan jiwa sehat, ya, saya membaca artikel tulisan seperti ini. Perasaan jiwa yang sehat adalah perasaan yang bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, sikap yang dapat menerima orang lain, yang berbeda sebagaimana adanya, kemudian sikap positif terhadap diri sendiri maupun orang lain, nggak negatifan. Pernah dengar Bapak Ibu cerita dari ibu-ibu tua berkata, saya ingat waktu itu di pinggir kelotok hujan deras, saya ingat waktu itu. Ya, saya kehujanan. Ibu itu ngomongnya keras banget. Pokoknya dia masalah itu saya ingat sekali. Itu kapan, Bu? Sekitar 15 tahun yang lalu. Tapi dia ingat hujannya di pinggir kelotok, kata-katanya begitu terngiang-ngiang. Halo? Hidup kita memang ada beberapa hal, tantangan, pergumulan sehingga jiwa terganggu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal yang mengganggu kita. Bahkan sudah jadi pendeta, pelayanan, sudah jadi pengusaha, sudah dapat,
Tapi ada hal yang paling dalam yang belum beres, yaitu jiwa. Dan Tuhan sanggup menyentuhnya dan mengubahnya. Percayalah Tuhan sanggup mengubah kita. Amin. Saya pernah berjumpa dengan seorang pebisnis. Saya mau ngomong Roh Kudus, dia tidak ngerti. Dia sudah berkaca-kaca mau menangis. Saya sudah berapa kali bayar psikiater, saya sudah bayar psikolog, saya sudah ini minum obat ini, sudah ikut terapi ini, ikut kelas ini, tapi tidak bisa Pak katanya. Saya mau bilang Roh Kudus, dia nggak ngerti. Tapi saya bilang ada penolong yang lain yang sanggup mengubah hidupmu. Ya. Dunia membutuhkan yang namanya dunia manusia membutuhkan kepuasan di dalam hati. Dan Yesus datang kepada perempuan Samaria. Dan Yesus berkata, Allah itu roh, sembah dia dalam roh dan kebenaran. Bapa mencari penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Perempuan Samaria jumpa Yesus, kan kita tahu kisahnya. Perempuan Samaria ini coba laki-laki satu tidak puas, coba laki-laki dua tidak puas, coba laki-laki tiga tidak puas, coba terus tidak puas. Mungkin dengan ini bisa lebih cocok, mungkin dengan ini bisa lebih bahagia, mungkin dengan ini bisa lebih tenang. Enggak pernah puas. Dan Yesus tawarkan menyembah roh yang di dalam jiwa. Ya. Saya sampaikan, sakit jiwa atau jiwa yang sakit itu karena faktor penolakan yang pertama. Bahkan sejak kandungan dia tidak menginginkan anak laki-laki, tapi dia menginginkan anak perempuan. Atau dia menginginkan anak perempuan, atau dia menginginkan anak laki-laki, ya, dan sebaiknya. Sudah ada penolakan. Atau kasus perjinahan, perceraian, atau kasus apapun. Anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Jadi waktu dia bertumbuh, jadi ada hal-hal yang sensitif, ada hal aneh itu karena sudah bawaan. Ya. Itu ya faktor-faktor. Yang kedua, itu faktor masa kecilnya ditolak. Ya. Mungkin yang tanpa disadari, penolakan demi penolakan. Waktu dia main air kotor gitu, terus temannya dekatin dia, kamu gak enak bau orangnya, terus orang nolak dia waktu kecil. Terus minta mamahnya gendong, mamahnya lagi sibuk. Misalnya ya, tanpa kita sadari seperti itu. Ya. Kemudian jiwa yang sakit akibat perkataan. Dengar perkataan. Bapak Ibu bisa mendengar? Bapak Ibu bisa mendengar? Hari ini kita penentuan. Kalau Bapak Ibu banyak berita, banyak baca berita, banyak dapat informasi tentang hal yang menakutkan, yang mengerikan tentang dunia, maka jiwa kita terganggu, hati kita terganggu, damai sejahtera, suasana hati pun terganggu. Betul ya? Karena itu saya sarankan banyaklah terima firman, baca firman, dengarkan khotbah, menyanyi memuliakan Tuhan. Maka suasana hatimu berubah. Keadaan di luar tidak berubah, tapi hati kita berubah, respon kita berubah. Amin. Makanya saya sering sampaikan, Tuhan akan menolong orang yang mau menolong dirinya. Jangan diam. Justru kalau ada masalah, tantangan, pergumulan, boleh perhatikan saya? Justru kalau ada masalah, tantangan, pergumulan, justru kalau ada kesulitan di sekitar kita, ada hal-hal yang tidak beres, itu dikerjakan oleh setan yang mencuri dan membinasakan. Kita pernah dengar orang doa, kami tahu Tuhan iblis tidak tinggal diam, ya kan? Gitu, kami mau usir. Sekarang anak Tuhan harus tidak tinggal diam. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera, mencuri sukacitamu. Kita harus bertindak. Nah ini, kita mau bergerak, kita mau bertindak. Amin. Saya ngajak amin aja, belum berdoa loh, belum bertindak. Dimulai dari pikiran, dimulai dari perkataan, baru bergerak. Ada amin? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai kemenangan. Amin. Kalau kita tahu di Alkitab, Yeriko temboknya runtuh, itu karena mereka taat dan bersorak. Karena taat perintah sebenarnya, kemudian bersorak. Kalau Bapak Ibu ingin merdeka, menang, mau merdeka menang,
dalam keluarga, pernikahan, finansial, kesehatan, mau menang? Perbanyak perkatakan firman. Kita tidak bisa kebal terhadap corona. Kita tidak bisa kebal terhadap perselingkuhan. Kita tidak bisa kebal terhadap kenajisan. Tidak bisa kebal terhadap korupsi. Tapi kita mampu mengatasinya hidup benar, hidup kudus, kalau ada firman tinggal di hidup kita. Apakah Bapak Ibu dengar khotbah ini? Karena begini, kenapa saya tantang begitu? Karena rupanya orang tubuhnya ibadah, jiwanya terganggu. Pulang ibadah tetap gangguan jiwa. Kenapa? Nggak jadi kesaksian, nggak jadi berkat. Dia cuma rutinitas ibadah, tapi tidak membiarkan firman mengubah hidupnya. Amin. Menjadi suami yang begitu, terus menjadi istri seperti itu, terus menjadi istri seperti itu, terus anak-anak nggak pernah berubah. Karena apa? Hanya sekedar datang ibadah, tapi jiwanya tetap terganggu. Ya. Saya siap diperhatikan. Amin. Boleh lihat saya sekali lagi Bapak Ibu? Ya, Tuhan ingin mengubah kita. Saya sedikit contoh Alkitab. Banyak orang terganggu jiwanya karena perkataan, mendengar perkataan. Kita pernah tahu Alkitab mencatat Saul habis perang, Daud pun habis perang, tapi perempuan-perempuan bersorak-sorai. Saul mengalahkan beribu-ribu. Terus sebelum itu kan Saul mengalahkan beribu-ribu, langsung bangga Saul, ya kan, senang, ya kan, dipuji para wanita, ya kan, memang saya hebat kata Saul. Tapi ketika Saul mendengar perkataan lain, apa? Daud mengalahkan puluhan ribu lagi, berlaksa-laksa. Sakit hatilah Saul. Apakah masalahnya pada Daud? Halo? Masalahnya pada dirinya sendiri. Dia mendengar perkataan itu. Iri, dengki, sensitif. Makanya saya katakan bukan faktor luar, tapi hati kita. Kalau Saul sudah iri, dengki, maka Saul pernah berkata, aku akan menancapkan ke dinding Daud itu dengan tombakku, katanya. Padahal Daud adalah anak menantunya. Karena iri, sakit hati dengar perkataan orang. Ya karena itu yang perlu kita jaga adalah hati kita. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, di sana terpancar kehidupan. Yang kedua, jaga perkataan kita. Kalau hati kita sembuh, perkataan kita sembuh. Amin. Ya, kita tidak bisa menghalang-halangi orang untuk menahan, gak boleh ngomongin aku, gosipin aku, gak bisa. Karena kita tidak pernah kasih mereka makan atau belikan odol mereka, betul ya. Tapi yang perlu kita jagalah hati kita. Yang perlu kita jagalah perkataan kita. Yang perlu kita jaga mata kita. Yang perlu kita jaga adalah perkataan kita. Yang perlu kita jaga adalah langkah kita. Amin. Ya. Bapak Ibu perhatikan, jaga mata kita. Kejatuhan diawali juga dari mata. Ya. Laki-laki lemah dengan pornografi, jatuh dalam dosa. Makanya tidak disarankan anak-anak kecil tuh cepat-cepat pegang HP. Ya nggak apa-apa sih HP dipegang kalau mati. Ya, Bapak Ibu, jangan kira wanita juga bisa jatuh dalam dosa karena melihat apa? Ini bagus, ini keren, ini mahal. Tuhan, aku ingin ini Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Ya. Ya. Padahal tanggungan masih ada, tapi karena kekuatan melihat ini, singkirkan masalah tanggungan. Ini lebih nikmat. Hawa jatuh karena keinginannya. Laki-laki juga jatuh karena bujuk rajuan. Tidak ada yang kebal terhadap hal ini. Kita perlu firman Tuhan. Amin. Tuhan senang menunggu kita. Keadaan kita baik-baik saja, mengasihi kebenaran. Amin. Bapak Ibu, ini waktu terus bergulir, akan terlihat dan akan tersaring
Siapa yang benar-benar mengasihi Tuhan, jiwanya akan sehat. Kelihatan dari cara interaksinya, responnya, ya kan? Taulah orang sebelah itu baru beli mobil baru, paling korupsi, ya. Ada tetangga sebelah, syukurlah kalau dia sudah diberkati, kita turut bahagia. Siapa tahu boleh nebeng. Ada yang responnya negatif. Halo Bapak Ibu. Di dalam kehidupan yang terjadi seperti itu, selalu seperti itu. Kalau hati kita sehat, pikiran sehat, responnya sehat. Amin. Amin. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernahkah mendengar perkataan orang seperti itu? Negatif terus gitu. Kenapa mereka ketawa? Mereka ngomongin aku kah? Ada yang begitu. Kita harus dalam keadaan sehat-sehat. Jiwa yang sehat. Sama-sama bilang, jiwaku sehat. Saya melihat Bapak Ibu matanya sipit semua, sedang bahagia gitu. Amin. Bahagia itu bukan dicari, tapi diciptakan. Saya sudah bahagia, yang muda-muda nih saya sudah bahagia. Saya menikah bukan ingin bahagia, karena saya sudah bahagia ingin membahagiakan. Ada amin. Supaya lebih bahagia lagi yang sudah menikah, ya tetaplah perkataan-perkataan dulu bagaimana yang romantis. Kita foto gandengan, malu sudah anak 3. Nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa pegang suaminya sendiri, asal jangan suami orang. Masalah kita adalah dengar perkataan orang seperti Saul sakit hati ingin bunuh Daud. Kalau kita lihat Daud disakitin oleh Saul. Bingung Daud lakukan ekspektasi yang tinggi, kerja terbaik, tapi ada orang gak suka. Nah kayak gitu kita sudah hidup benar, hidup baik, gak ganggu orang, tapi ada orang sirik, orang gak suka, nyalahin kita. Tergantung respon kita, ya. Amin. Kalau orang ngomongin jahat, ngomongin jorok tentang kita, terus kita sakit hati, kita balas jorok, sama-sama posisinya parah. Halo? Ayo menanglah, naik level kita. Amin. Dengar ya, orang di dunia bisa berbuat baik untuk hidup benar di atas kebaikan. Level kita bukan hanya baik benar, tapi sampai kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sempurna. Itu level kita. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau belajar seperti Daud yang tidak sakit hati. Daud sudah pernah potong bagian jubahnya Saul, bukti bahwa Daud bisa membunuhnya. Tapi Daud tidak melakukannya. Sama seperti Bapak Ibu, bisa balas yang jahat dengan yang jahat. Betul? Tapi Bapak Ibu tidak lakukannya. Karena aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Amin. Dulu waktu nembak 4 angka dapat, ya kan? Sekarang dalam kesulitan ekonomi bisa nggak nembak angka? Rumusnya masih ingat, betul? Tapi aku nggak lakukan lagi karena aku sudah mati. Amin. Ya. Sakit jiwa yang sakit juga akibat trauma masa lalu, akibat pengalaman buruk, orang yang dikasihi dicintainya meninggal di saat dia tidak siap, trauma, dilecehkan dan sebagainya waktu kecil, sehingga itu terus terjadi tanpa disadari ketika dia sudah menikah sekalipun, punya anak, punya cucu sekalipun. Kalau tidak dibereskan, suatu saat pada saat titik itu terganggu, muncul reaksi yang tidak baik. Ya. Karena itu kita mau jiwa kita sehat. Caranya adalah salah satu cara. Ada 3 cara: dengarkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mengampuni. Mengampuni, sama-sama katakan, saya mengampuni. Mengampuni. Mengampuni itu kita membuang racun dalam diri kita dan kita sehat-sehat saja. Amin. Pengalaman masa lalu, trauma masa lalu,
Siapa yang pernah nyakitin, lukain kita? Orang-orang terdekat kita. Ya. Waktu badan kita kecil, badan kita gemuk gitu besar, kita nggak dipanggil nama, dipanggil sebutan yang macam-macam. Dan itu membekas. Ya, mungkin banyak sekali. Dan tugas kita adalah mengampuni. Bahkan dia tapi kan sudah meninggal orangnya, tetap mengampuni. Supaya bukan orang lain yang sehat, supaya saya yang sehat. Jiwa sehat, tubuh sehat. Ya enggak percaya nih, jiwa sehat, tubuh sehat. Hati yang gembira adalah bukan obat aja. Obat yang manjur, obat yang menyembuhkan penyakit kita. Amin. Makanya saya minta sukacita lah. Amin. Bapak Ibu sukacita, amin. Saya kemarin habis pertemuan dengan youth, para pemuda. Saya melucu, ketawa gitu. Semua ketawa, ada yang diam, merenung. Itu sudah ketahuan. Di sini juga kelihatan. Semua ketawa, wah, ketawa. Yang lainnya diam aja. Ya. Semuanya jiwanya sehat. Memang nggak ada yang kelihatan ketawa karena pakai masker semua. Hati yang gembira adalah bukan obat biasa loh, obat yang manjur. Orang yang tidak mau mengampuni, menurut salah satu penelitian, ada seorang yang meneliti di 4.000 orang yang sakit hati dan 4.000 orang yang mengampuni. Penelitian menuliskan orang yang tidak mau mengampuni, yang sakit hati, mudah terserang stroke, mudah terserang kanker, mudah terserang jantung. Terus orang berdalih, itu kan memang bawaannya. Jantung, bapaknya jantung, anak jantung. Ya. Lebih mudah maksud saya. Bukan berarti orang yang mengampuni tapi makan tunjik setiap hari, ya bisa juga. Ya. Jiwa kita sehat Bapak Ibu, amin. Ada kabar yang menggemparkan, ada berita-berita yang mengagetkan, mental kita kuat. Jiwa kita tangguh. Kekuatan kita hanya firman. Amin. Apa mau kuat pakai apa? Nggak bisa. Sudah kita paparkan tadi, orang kaya lemah juga. Ya. Orang berpendidikan juga terpapar. Ya. Orang pintar IT, ATM-nya dibobol sama IT lain. Ya, gimana? Kita memerlukan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Siapa yang Anda bergaul sekarang dengan siapa? Saya kasih bonus, orang yang pelit mudah kena guna-guna. Di sini tidak ada. Ya. Silahkan kita buka Alkitab Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Ya, silakan Bapak Ibu menemukannya. Silakan kita baca. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, Ya, dan kejahatan yang begitu banyak itu, ya. dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, Ya. yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Puji Tuhan, firman harus tertanam di hati. Makanya saya ulangi, bukan masalah banyaknya ibadah, persembahan, tapi firman harus bertumbuh, tertanam di hati, mengakar ke bawah, mencari air firman Tuhan, rendah hati dan bertumbuh. Ada hasilnya sampai kita berbuah. Sampai kita berbuah. Bapak Ibu sampai usia seperti ini, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan? Ngerjakan apa anak-anak muda? Sudah apa yang dikerjakan? Kalau untuk kebutuhan hidupmu, makan, pakaian, kesenangan sendiri itu sudah bagus.
Tapi bicara berguna berbuah itu untuk orang lain. Yesus Tuhan, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Sudah kita melakukan yang terbaik untuk orang di sekitar kita, untuk pelayanan di gereja, tidak pelit. Tidak pelit waktunya untuk Tuhan. Tidak pelit tenaganya untuk melayani Tuhan. Ya. Sibuk sampai nggak sempat makan, nggak mungkin. Sampai nggak sempat ke WC kencing, nggak mungkin. Sesibuk-sibuknya kita harus adakan waktu untuk dekat dengan Tuhan, karena hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Betul ya? Sadari itu dulu. Banyak orang nggak sadar. Sama juga. Ini menjadi pergumulan kita. Tertanam yang menyelamatkan jiwa kita. Tuhan rindu kita disembuhkan, dipulihkan. Amin. Ya, Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18, silakan. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Ya. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kabar baik. Terus. Dan Ia telah mengutus aku. Ya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ya, tawanan hati di pikirannya, ditawan setan, ditawan iblis, ditawan kebodohan, ditawan kemiskinan, ditawan perzinahan, ditawan perselingkuhan, ditawan pornografi, ditawan sakit hati, ditawan kebencian. Tuhan sanggup bebaskan sampai kedalaman hati itu. Terus, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ya. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ya. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Puji Tuhan. Tuhan ingin memulihkan kita. Puji Tuhan. Kita nyanyi. Bapak Ibu mau dipulihkan? Ada orang merasa dirinya baik-baik saja, tapi sebenarnya ada yang terganggu. Bapak Ibu pernah jumpa dengan orang asik di awal, tapi tiba-tiba di tengah-tengah dia bisa meledak, tapi dia bisa sensitif. Awalnya dia bercanda, terus ketika dia kena sesuatu yang sensitif di bagian jiwanya, yang terganggu masa lalunya, maka dia tersinggung marah. Pernah jumpa seperti itu? Tuhan ingin memulihkan kita. Bapak Ibu mau dipulihkan Tuhan? Supaya hidup kita berarti, berguna, memulihkan orang lain. Amin. Bukan hanya diri kita disembuhkan, tapi kita menyembuhkan, menyegarkan orang lain. Ada perkataan iman, perkataan menguatkan orang lain. Bapak Ibu pernah down gara-gara perkataan orang lain? Kita sudah berusaha terus disalahkan, kamu tidak mampu, kamu payah, macam-macam. Gak enak rasanya. Sekarang saatnya Tuhan pulihkan aku dari sakit hati, dari kehancuran. Dan aku terima yang daripada Tuhan. Dan aku akan memberkati orang lain dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku Tuhan, berkati hidupku. Silakan yang rindu nyanyikan sama-sama. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku Tuhan, berkati hidup. Segala pujian bagi Tuhan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadap. Mari nyanyikan, ayo sama-sama. Memujimu
Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian. Ayo jiwa yang sehat menyanyi, memuliakan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Katakan sama-sama, kini aku sembuh, aku pulih. Aku diberkati, karena itu aku datang sujud menyembah, mengucap syukur, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Bapak Ibu rindu menyenangkan Tuhan? Bapak Ibu yang sudah dipulihkan, disembuhkan, mau menyenangkan Tuhan? Tuhan, terima kasih Engkau sudah sembuhkan aku. Tuhan, pulihkan hatiku. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah merdekakan, memberkati aku. Sekarang ku datang Tuhan dengan ucapan syukur, dengan penyembahanku. Bapak Ibu, saya ulangi. Ketika kita tahu di sekitar kita ada tantangan, pergumulan, kesulitan, justru kita harus ambil alih, tidak tinggal diam. Gunakan otoritas kuasa Tuhan. Amin. Ada orang yang suka berbantah-bantah, keluarga kita atau rekan bisnis kita atau di kantor kita. Ada orang yang suka menyinggung, ada perasaan nyakitin, ada perselingkuhan, kenajisan, kejahatan. Ada hal-hal yang tidak baik, kenakalan. Justru kita bukan mengasihani diri, bukan memperkatakan masalahnya, tapi kita memperkatakan Tuhan kita dahsyat besar. Dan kita mau tolak segala pekerjaan setan iblis itu. Amin. Kalau hati kita sakit, pasti respon kita pun nyakitin orang. Kalau hati kita benar, hati kita pulih, kita bisa memberkati orang. Amin. Sehingga keadaan kita baik-baik saja, seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu mau dipulihkan, menyenangkan Tuhan. Ya, banyak kesaksian. Ketika ada masalah tantangan, hanya nyembah Tuhan saja. Saya sarankan Bapak Ibu tambah penyembahanmu di rumah masing-masing. Bapak Ibu keluarga suami istri berdoa bersama-sama. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sendiri, anak-anak muda berdoa, tambah jam doamu. Supaya rohmu kuat menghadapi hidup ini. Amin. Segala pujian, syukur silakan sampaikan kepada Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud. Silakan setiap pribadi datang menyembah Dia, beri yang terbaik untuk Dia, senangkan Tuhan. Memuji, bawa apa kita kepada Dia? Ini penyembahanku, ini suaraku Tuhan. Yesus, ku tepuk tangan bagi Dia, hormati, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia, haleluya. Segala pujian, angkat hati, angkat suara, amin. Segala pujian, syukur silakan menyembah Dia, angkat tanganmu menyembah Dia. Kau hadir dalam hidup, kini ku datang, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Amin. Yesus, ku menyembah, memuji, segala pujian syukur bagi Tuhan. Segala pujian, beri penyembahanmu kepada Dia. Kau hadir dalam hidupku Tuhan, Kau hadir dalam hidupku, amin. Kini ku datang sujud di hadap. Silakan bebas katakan memuji, memujimu. Berapa sakaya nama-nama ya nama ya sikara lama-lama ya nama ya nama. Ku mari sembah Dia, beri waktu. Memuji, menyembah, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku memuji, menyembah, mari sama-sama. Memujimu,
menyembahmu. Yesus ku Yesus kami menyembah. Yesus ku menyembah. Yesus kami menyembah. Yesus ku menyembah. Tepuk tangan bagi dia, sembah dia, haleluya. Sembah Tuhan Yesus, panggil namanya. Kami muliakan Engkau, Raja kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat korban syukur penyembahan kita. Bibir yang memuliakan Tuhan, hati yang menyembuh, hati yang pulih, hati yang sembuh, hati yang menyembah. Terima kasih Tuhan, hati kami sembuh, Kau pulihkan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari yang sehat semua menyembah Dia. Jiwa kami dipulihkan oleh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan mengalami Tuhan. Jumpa Tuhan, alami Dia. Haleluya, haleluya. Kira lamaya namaya sakaya nama lamaya namaya sigara paya takaya nama. Kira lamaya namaya sikaya takalamaya namaya nama. Mari bangun doa kita. Bangun roh kita, bangun roh kita. Kira pasigara lamaya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Mari lebih keras lagi sembah Dia yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kami puji sembah Engkau. Mari kita menjadi orang yang tahu diri, bisa berkata-kata yang baik tentang Tuhan. Justru ada masalah, tantangan, pergumulan, mari perkatakan firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan itu. Bersyukurlah dan kita akan menerimanya. Perkatakan yang baik. Tubuhku bukan tempat penyakit, tubuhku mempermuliakan Tuhan. Tubuhku bait Allah. Allah Roh Kudus bertahta di hatiku. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami dipulihkan, disehatkan. Ini doa kami Tuhan. Anugerah Tuhan. Kami memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Mungkin keadaan sekitar tidak berubah, tapi suasana hati kami diubah oleh Tuhan untuk sanggup menerima segala sesuatu dengan tenang, dengan damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Maka ada kekuatan dalam tubuh fisik kami ini Tuhan. Ada kemampuan dan kesanggupan. Kami percaya Roh Kudus sedang bicara di hati setiap pribadi kami. Roh Kudus bicara di hati kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tidak izinkan yang bukan daripada Tuhan mengganggu keluarga kita. Mari kita sepakat berdoa. Yang bukan daripada Tuhan tidak berhak mengganggu keluarga kita. Yang bukan daripada Tuhan tidak berhak mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita. Karena itu kami mau ambil kuasa Tuhan, otoritas Tuhan. Kami gunakan, kami mau tolak segala pekerjaan-pekerjaan setan iblis yang melemahkan tubuh, imun, takut, roh-roh ketakutan, roh kecemasan, roh khawatir, roh sakit, penyakit, roh tipu daya, pekerjaan setan iblis, roh najis, roh jahat yang coba ganggu keluarga saudara-saudara kami, anak-anak kami. Kami mau tolak sama-sama dengan menyebut demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, kelepasan, kemerdekaan, darah Yesus. Darah Yesus melepaskan, membebaskan kami. Kami perkatakan lewat mulut kami sesuai firman Tuhan. Dan jadilah itu, dan jadilah itu. Kami diberkati, kami dipulihkan. Demi nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorak-sorai kemenangan. Tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sudah terima yang daripada Tuhan. Sorak-sorai terima yang daripada Tuhan. Amin. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kita sudah menerima yang daripada Tuhan. Kita menangkan di alam doa kita. Di dunia nyata terjadilah kebangkitan dan kehidupan. Amin. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Kita tahu ayat ini ayat terkenal. Dan Tuhan ingin kita pulih, sembuh total semuanya. Apa itu? Silahkan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya.
Dan Terus semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Kedatangan Tuhan, Dia mencari tubuh, jiwa, dan rohnya kita yang tak bercacat. Tahu lagu kita? Oh Tuhan, oh Tuhan, ku datang padamu, ku bawa seluruh kehidupan. Nyanyi sama-sama Bapak Ibu, paksakan terus. Ku serahkan tubuh, jiwa dan rohku, dikerjakan oleh kuasa pengajaranmu. Ku mau sebagai ciptaan baru, kudus dan ku tinggalkan semua, ku tinggalkan semua perbuatanku yang lama. Ku mau jadi mempelaimu Tuhan. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin rohmu, agar hidupku dipimpin rohmu. Amin. Menyenangkan di pemandang. Nyanyi sama-sama Bapak Ibu supaya jiwa kita sehat. Oh Tuhan, ku datang padamu. Oh Tuhan, ku datang padamu. Lebih keras lagi, sama-sama katakan. Ku bawa seluruh kehidupan, ku serahkan tubuh, ku serahkan tubuh, jiwa dan rohku, dikerjakan oleh kuasa pengajar. Silakan tanpa musik nyanyikan. Ku mau. Tuhan tertarik dengan orang yang mau diubah. Sebagai kudus dan berkenan, ku tinggalkan semua perbuatanku. Nyanyi sama-sama. Ku mau jadi mempelaimu Tuhan. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Terus minta kepada Dia, lebih keras katakan. Mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin rohmu, menyenangkan di pemandangan. Dalam rangka jiwa sehat, roh kita semakin disempurnakan, tubuh kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Biarkan firman pengajaran dan rohnya memperbaharui kita. Amin. Ya. Di tengah kesulitan pandemi seperti ini, ibadah harus tetap berjalan. Di daerah Jawa dan Bali orang tidak bisa beribadah, dibatasin. Tapi kalau kita masih beribadah, anugerah Tuhan. Bapak Ibu dengar, di tengah-tengahnya banyaknya orang meninggal selama kita hidup, asal kita hidup dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada hari ini diizinkan, apakah Bapak Ibu tahu kenapa kita masih ada di bumi ini? Karena Tuhan ingin melihat kita berbuah. Yang kedua, rumah di sorga belum selesai, makanya kita nggak pulang. Betul? Nanti kalau rumah selesai, kita semua ada di sana. Pastikan Anda DP dulu ibadah di sini. Amin. Pastikan Anda terkoneksi dengan Bapa di sorga. Pastikan kita anak-anak Bapa punya ciri seperti Bapa. Bapak pengusaha, kita mengusahakan damai sejahtera, kita mengusahakan sukacita, kita mengusahakan kebahagiaan untuk keluarga kita, mengusahakan untuk terus beribadah,
mengusahakan untuk pekerjaan kita, mengusahakan untuk pelayanan semua dapat berjalan dengan baik, maka Tuhan mendapati kita, ini memang anakku cocok, silahkan kembali bersama-sama aku. Ya. Silakan kita baca, hati yang gembira ya, adalah obat yang manjur. Amsal 17. Silakan kita buka Alkitab Bapak Ibu. Amsal 17. Amsal 17 ayat 22. Ya, Amsal 17 ayat 22. ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat di awalnya itu banyak problem, masalah. Silakan dibaca dulu ya. Ayat 14 boleh. Ayat yang ke-14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Ya. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Ya. Terus Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Terus Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. ya, fakta yang terjadi ada hal-hal yang menyakitkan, ketidakadilan, ketimpangan. Tapi respon kita, hati kita jaga dengan segala kewaspadaan. Dan ayat menuliskan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena ada hal yang pahit dalam hidup ini. Pahitnya kehidupan yang mungkin kita alami, kita pernah lewati, itu terganggu jiwa dan hati kita. Tapi Amsal menuliskan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Setiap kita pernah sakit, mari terus perkatakan, aku sehat, aku sembuh, aku diberkati. Bapak Ibu, saya sudah melihat banyak sekali orang ikut tes kerjaan dapat, puji Tuhan, engkau baik Tuhan. Masuk sekolah daftar uji universitas, puji Tuhan, kami masuk di universitas ini. Anak sekolah dapat di sekolah unggulan, puji Tuhan. Ya kan? Banyak puji Tuhannya. Bagus. Bersyukur ketika yang kita harapkan terjadi itu biasa. Dunia juga kerjakan itu. Tapi bersyukur, bersukacita ketika kita masih melihat kenyataan tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita melihat fakta sakit, fakta tidak adil, tapi kita bergembira, kita bersukacita, kita bersyukur, itu kekuatan kita. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terus tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Zaman sekarang banyak sekali ya untuk tulang supaya sehat. Kita bandingkan orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Orang zaman dulu memang sudah tua ya. Orang zaman sekarang ya zaman sekarang. Tapi banyak sekali orang kena osteoporosis. Ada susu-susunya ada bagus, banyak macam-macam. Kolesterol ada, susu dari macam-macam, bagus semua.
Alkitab mencatat kalau hati gembira, tulang pun segar sampai masa tua. Amin. Sampai masa tua tulang kita segar. Amin. Ya kan, tulang keropos tuh karena apa? Ya kering. Ya. The Amplified Bible menuliskan, terjemahannya seperti ini. Amsal 17, hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Kalau pikirannya ceria, wajah ceria, sembuh. Nggak usah pakai MS Glow, sudah segar. Tapi perlu juga lah. Memang produk kecantikan ini paling banyak dicari ya, daripada dempulan. Padahal rambut bisa di salon, muka di sablon ya. Kalau hatinya gembira, obat yang manjur. Kalau pikirannya ceria, mendatangkan kesembuhan. Saya khotbah kesembuhan ceria gini malah sedih Bapak Ibu. Tuhan kita itu hidup, amin. Tuhan kita mati menebus dosa kita hari Jumat, hari Minggu dia bangkit. Makanya hari Minggu jangan sedih-sedih, Tuhan kita bangkit. Kalau ada yang mati wajar sedih, tapi hari ketiga Tuhan Yesus kita bangkit. Makanya ibadah kita hari Minggu. Saya ulangi ya, hari Minggu ibadah kita, jangan bilang selamat hari Sabat. Hari Sabat tetap hari Sabtu. Ya. Ayolah ceria Bapak Ibu, wajahnya bahagia gitu. Amin. Amin. Entah Bapak Ibu ada ya teman di samping maupun tidak ada, saya sudah bahagia. Saya enggak bahagia kalau enggak ada dia. Enggak, saya sudah bahagia bersama Tuhan. Karena itu saya mau hidup saya berguna membahagiakan semua orang. Amin. Ya. Kemarin kami paksakan untuk ngajak anak-anak jalan-jalan. Uangnya nihil. Tapi kita cari, kita adakan. Demi apa? Demi kebersamaan, supaya hati mereka bersama hati kami menyatu. Sehingga saat kita nasihatin bisa masuk. Saya belajar hidup saya berarti berguna, supaya ada generasi berikutnya yang mempermuliakan Tuhan. Kalimantan Tengah hanya 19% orang Kristen. 19% orang Kristen. Kenapa berkurang? Salah satunya karena orang tua tidak konsisten mengajarkan kepada anak-anaknya. Ya terserah aja anak mau jadi apa, nanti besar-besar dia tahu sendiri. Pergumulan yang hebat dan sulit, tapi bersama Yesus kita dapat melakukan perkara besar. Amin. Yang amin lah dulu Bapak Ibu, amin. Yang saya tahu kisah Kaleb dan Yosua hanya 2 melawan 10. Tapi yang masuk menang mereka 2. Kenapa? Mentalnya, jiwanya sehat. Ayat mencatat mereka punya roh yang lain. Mereka tidak berkata negatif tentang masalah. Kita akan telan orang enak itu. Bisa Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu mainkan anak-anak muda, mainkan perkataan iman? Bisa mainkan perkataan iman? Justru di tengah sakit, masalah, tantangan, kesulitan, perkatakan perkataan iman. Perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu jadi tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Kita sedang membangun gereja di Palangkaraya dengan biaya yang lumayan gitu. Sudah habis 250 juta mungkin. Belum kelihatan apa-apa. Tapi kami terus perkatakan firman. Kami terus perkatakan kekayaan, keberkatan dari bangsa-bangsa akan datang. Amin. Ya, kekuatan kita tidak seberapa. Saat nurut firman, Tuhan siapkan berkat. Ya, Tuhan bukakan jaringan, Tuhan bukakan semuanya, Tuhan sediakan. Tidak seberapa kekuatan, tapi karena firman. Kalau kemarin ditolong, hari ditolong, besok pun ditolong. Amin. Tuhan tidak mungkin membiarkan umat kesayangannya. Orang berkata, ngapain di musim pandemi bangun gereja? Bapak Ibu perhatikan Nuh, zaman Nuh.
Di tengah kejahatan manusia, Tuhan bicara sama Nuh, bangun bahtera. Nuh nggak banyak bacot, nggak banyak komentar, nggak protes, nggak banyak argumen. Bangun bahtera. Orang mau ngomong apa, Nuh tidak mendengarkan kata dunia, Nuh mendengarkan kata Tuhan. Akhirnya kita tahu kisahnya, Nuh diselamatkan bersama keluarganya. Saya percaya kalau Bapak Ibu hari ini ibadah, saya percaya suatu saat keluargamu yang di rumah juga bertobat beribadah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan menyerah. Amin. Siapa yang kuat? Yang kuat kita menanggung yang lemah. Kalau jiwamu sehat, kamu akan memberkati banyak orang. Makanya jiwa sehat dulu. Pikirannya ceria. Pikiran kita ceria. Boleh kasih kanan kiri. Hai, kita ceria. Boleh kanan kiri, boleh silakan. Silakan. Itu teman tegur sapalah kanan belakang. Sekali lagi, shalom, selamat pagi. Coba lihat belakangnya itu loh, ibu-ibu, bapak-bapak. Aduh, ya, perlu juga menoleh ke belakang, spion supaya kita hati-hati. Ya, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Hati yang gembira obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira obat yang manjur, pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Memberikan kesembuhan. Paulus pernah bicara ketika dia di penjara, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Ada masalah, Euodia dan Sintika sedang masalah dalam pelayanan. Paulus berkata, dengan rendah hati terima nasihat, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Isi pikiranmu, jiwamu dengan pikiran yang baik, pikiran yang mulia, pikiran yang suci. Tepuk tangan sama-sama sekali lagi untuk Tuhan.